Hai semuanya, perkenalkan nama saya Setiani Putri Hendratno dari School of Accounting, dengan lebih spesifik di Accounting Program Binus University. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk ngasih tahu teman-teman semuanya terkait dengan akuntansi untuk kelas 10. Ya, berarti ini buat teman-teman yang ada di senior high school atau di SMA mungkin atau di SMK. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya pengen ngasih tahu teman-teman terlebih dahulu apa sih akuntansi itu. Nah, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sebenarnya adalah sebagai dosen dari rumpun akuntansi manajemen di Binus University dan memang sudah mengajar lebih dari 5 tahun di Binus University. Nah, teman-teman sendiri pada kesempatan kali ini akan mengetahui terlebih dahulu apa saja sih perbedaan dari bookkeeping. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa ada yang namanya perbedaan dari bookkeeping dan juga akuntansi. Nah, teman-teman biasanya kan selalu dengar ya, yang namanya akuntansi itu bakalan hilang, bakalan digantikan sama yang namanya robot gitu. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa dulu nih yang digantikan. Takutnya di bidang pembukuannya, jadi bukan di akuntansinya. Kalau yang namanya di akuntansi, itu prosesnya bukan hanya mencatat, tapi juga ada menganalisis dan juga ada proses lainnya yang memang menjadi satu kesatuan dari si akuntansi tersebut. Nah, berbeda dengan bookkeeping atau pembukuan. Kalau bookkeeping atau pembukuan itu memang dia hanya untuk mencatat saja. Jadi kalau misalnya perusahaannya hanya perseorangan atau badan usahanya hanya perseorangan dan transaksinya tidak begitu banyak, hanya cash in dan cash out, nah biasanya mereka akan menggunakan pembukuan. Oke, kita akan simak dulu apa sih gitu ya. Dari yang pertama, pembukuan itu apa, bookkeeping itu apa, accounting itu apa. Oke, pembukuan adalah aktivitas keseharian yang di-record atau yang dicatat, gitu ya. Nah, yang dicatat ini biasanya oleh badan usaha perseorangan. Jadi beda ya, kalau misal akuntansi itu kan nanti kalau teman-teman tahu bahwa aktivitasnya itu memang ada di dalam badan usaha dan itu lebih complicated. Nah, transaksi keuangan tersebut, kalau teman-teman suka lihat gitu ya, paling cuman cash in dan cash out seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Cuman cash in dan cash out. Berbeda banget sama akuntansi. Nah, akuntansi itu aktivitas di dalam badan usaha yang menginterpretasikan, menganalisis, merangkum, dan juga melaporkan transaksi keuangan di dalam bisnis. Ya, jadi beda banget tuh gitu ya. Kalau misalnya tadi pembukuan dia hanya mencatat cash in, cash out dan cuman mungkin ada kata-katanya cuman kas masuk gitu ya. Terus dikasih tahu, "Oh, hari ini ada yang beli," gitu. Ada yang beli berarti kita terima duit gitu. Terima duit misalnya let's say 10.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya kitanya beli ke orang lain, misal mau beli bahan baku keluar 5.000. Nah, itu namanya pencatatan gitu ya. Nah, kalau misal accounting beda lagi. Kita akan ngebedain mana yang masuknya kategori revenue, mana yang masuknya kategorinya itu adalah expense gitu ya, mana masuk kategori dividen dan lain-lainnya. Dan biasanya akuntansi itu memang lebih beragam untuk badan usaha yang lebih beragam dibandingkan dengan tadi mungkin hanya untuk usaha yang perseorangan ya dan juga tidak terlalu complicated. Nah, mereka akan menggunakannya adalah pembukuan seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Nah, ngomongin dari si aktivitas dalam badan usahanya aja itu udah banyak banget. Jadi teman-teman hati-hati, yang namanya di dalam badan usaha tuh mereka punya aktivitas, tapi semuanya belum bisa atau tidak bisa di-record. Gitu ya. Nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Jadi habis ini teman-teman harus pantengin terus videonya supaya teman-teman bisa lebih mengerti apa sih sebenarnya yang membedakan aktivitas di dalam accounting tersebut. Oke, kita move on dulu perbedaan si bookkeeping atau si pembukuan ini dengan akuntansi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin si bookkeeping atau pembukuan, tujuannya adalah merangkum transaksi keuangan dari perusahaan di dalam periode tertentu. Ya, jadi cuman maunya di hari ini doang nih, misalnya kayak gitu. Jadi kita masukin nih cash in, cash out. Kita catat gitu ya. Nah, kalau accounting atau akuntansi itu adalah tujuannya untuk memberikan laporan terkait dengan kekuatan finansial dan mendapatkan hasil dari melakukan aktivitas dari sebuah bisnis. Gitu. Nah, hasil dari pembukuan adalah memberikan input untuk akuntansi. Terus hasil dari akuntansi adalah untuk menyiapkan laporan keuangan dan membuat keputusan dan pertimbangan.
Jadi kalau misalnya pembukuan tuh beda banget ya. Jadi dia tuh seperti salah satu proses dalam akuntansi, pencatatan terlebih dahulu gitu kan. Tapi kalau si akuntansi itu sendiri dia memang sampai melakukan pembuatan laporan keuangan sampai dia mempertimbangkan, menganalisis. Jadi kalau misalnya dibilang kayaknya kalau accounting itu bakalan hilang nih. Enggak juga, karena kita itu part-nya sampai ke analisis. Itu teman-teman semuanya. Nah, pihak yang melakukan bookkeeping disebut sebagai bookkeeper. Ya, sedangkan kalau misalnya pihak yang bertanggung jawab atas proses akuntansi disebut sebagai akuntan. Gitu, teman-teman. Nah, pembukuan merupakan kegiatan yang bersifat administratif dan bookkeeper tidak memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus. Karena tadi ya, cuman cash in, cash out gitu ya. Terus ada di periode tertentu aja. Misalnya apakah cuma di hari ini atau misalnya dalam 1 bulan, nah itu akan dilihat seperti apa. Mau dilihat kayak gitu. Nah, kalau akuntansi sendiri memerlukan keahlian dan pengetahuan akuntan terkait dengan praktek akuntansi itu sendiri. Jadi beda banget teman-teman yang namanya pembukuan sama akuntansi tersebut gitu ya. Nah, terus laporan keuangan bukan proses dari pembukuan. Karena tadi mereka mau membukukan aja itu harus dengan mencatat transaksi dengan periode tertentunya gitu ya. Jadi bukan yang kayak, oh setahun nih kita mau bikin laporannya, gimana dengan pendapatan kita, gimana dengan apa kita, enggak. Jadi dia tuh ibaratnya dia cuman kasih tahu cash in cash out aja per hariannya misalnya atau per mingguan, paling paling lama kayaknya per minggu atau per bulan deh teman-teman. Tapi kalau akuntansi itu sendiri harus membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi laporan keuangannya ini nanti yang seperti tadi saya bilang setelah dia dibuat dia harus dianalisis. Nah, begitu dia dianalisis itu akan muncul kebijakan-kebijakan atau misalnya ada concern apapun atau misalnya mau apa yang bisa dilakukan gitu ya sama manajemen gitu. Nah, karena akhirnya itu kalau si akuntansi itu ada digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi makanya teman-teman jangan takut kalau misalnya ngomong namanya accounting itu pasti bakalan hilang. Enggak ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah teman-teman merasa aduh takutnya nanti gue bakal digantikan. Enggak kok teman-teman, tenang aja. Justru sekarang ini banyak banget orang yang butuh accounting. Apalagi sekarang lagi mau di era metaverse. Teman-teman jangan lupa ya, bahwa di era metaverse itu akuntan itu pasti bakalan dicari pakai banget. Karena digital asset itu kita juga harus menjadi orang yang mengerti dan juga bisa mengappraisal, menilai gitu ya, digital asset ini gimana sih misalnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tetap harus semangat belajar, jangan lupa untuk terus menonton videonya juga karena sehabis ini tuh teman-teman juga akan belajar banyak banget ya soal akuntansi gitu ya. Nah, terus teman-teman, kalau kita ngomongin tadi ada yang namanya, saya ulang ya, kita tadi ngomongin apa aja. Yang pertama itu kita ngomonginnya soal si introduction dulu, pendahuluan dulu. Apa sih yang namanya bookkeeping? Ya, bookkeeping atau pembukuan itu ternyata hanya proses pencatatan aja atas transaksi yang dilakukan. Sementara kalau misalnya kita ngomongin accounting, berarti dia itu adalah ngomonginnya terkait dengan proses dari pencatatan sampai pembuatan laporan keuangan. Jadi ini lebih complicated, lebih memerlukan keahlian khusus. Kalau si pembukuan, si bookkeeper-nya atau yang melakukan pembukuan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, seperti itu. Nah, kalau akuntansi sendiri juga tadi digunakan laporannya untuk sampai titik di mana orang itu harus bisa menganalisis. Jadi bukan cuman kayak teman-teman, oh ya udah kalau misal gue udah bikin laporan keuangan udah selesai, enggak. Tapi memang benar-benar teman-teman harus bisa menganalisis dari sana. Apa aja sih yang bisa muncul dari misalnya, oh kita nih loss, oh kita ini lagi ada income. Nah, teman-teman tuh pasti bingung kan, loss income tuh apaan sih selama ini? Kayaknya gue suka denger loss sama income. Oke, saya kasih tahu sedikit ya. Yang namanya loss itu artinya adalah kerugian. Rugi. Nah, itu bisa tahu dari mana, Miss? Bisa tahu dari mana sih, Kak? Nah, itu taunya dari teman-teman melihat kalau misalnya di posisi keuangannya atau misal dari laporan laba ruginya, dia itu revenue-nya lebih kecil daripada expense-nya atau bebannya, maka dia dikategorikan sebagai loss. Tapi kalau revenue-nya lebih tinggi dibandingkan dengan expense ya, maka dikategorikan sebagai income. Nah, itu kita bakal bahas itu nanti sampai benar-benar bikin yang namanya income statement. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi makanya
Jangan lupa terus ditonton. Terus sudah habis kayak gitu, teman-teman juga jangan lupa untuk bisa membaca juga lecture note-nya. Nanti juga akan ada kuis, jadi teman-teman silakan mengerjakan kuis ya. Oke, referensi kali ini saya menggunakan buku dari Weigand, Kimmel, dan Kieso tahun 2020, dan juga ada dari Differences Between Bookkeeping and Accounting. Sekian dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa ditonton lagi ya video-video selanjutnya. See you again next time. Bye-bye.